dalam dunia surga. Terima kasih atas segala berkat karunia yang Kau berikan kepada kami hingga kami sampai pada siang hari di sekolah kami Bapak, sebentar lagi kami akan membuat pelajaran kami. Kiranya Kamu membuka pintu pikiran kami supaya kami dapat menerima pelajaran dari Bapak Ibu guru kami. Terima kasih Bapak. Hari doa dan permintaan aku dari dalam nama Tuhan Yesus Kristus sambil menjadi berhaleluya. Amin. Masih semangat belajar kan? Malam-malam udah terakhir? Oke lah. Dari materi kita sekarang, nah, siapa masih ingat materi kita minggu yang lalu? Mengenai apa? Inflasi. Tadi buka bukunya kan? Nah, sebelum kita ke materi sekarang, nah, siapa masih ingat apa pengertian inflasi? Coba sebelah Maria. Inflasi adalah kenaikan harga barang secara terus-menerus dan berlangsung secara umum. Kenaikan harga barang secara terus-menerus dan berlangsung secara umum. Apa hanya kenaikan harga barang? Tapi juga kenaikan kenaikan harga barang maupun jasa secara terus-menerus dan berlaku secara umum. Nah, itu dia ya. Kemudian materi kita sekarang tentang kebijakan moneter. Apa hubungan inflasi dengan kebijakan moneter? Ke materi pembahasan selanjutnya pasti sudah kamu baca sekilas menghubungkan apa hubungan inflasi dengan kebijakan moneter. Apa kaitannya? Nah, coba siapa sih? Beta. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dapat pemerintah untuk mengatasi inflasi. Kaitan antara inflasi dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu salah satu cara atau kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi inflasi atau mengatasi kenaikan harga barang dan jasa. Nah, itu hubungannya ya. Sebenarnya banyak kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi inflasi. Instrumen kebijakan moneter itu ada 4. Nah, oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu tadi tentang kebijakan moneter. Yang pertama, kalian harus bisa coba yang namanya mengapa uang itu tak bisa dicetak banyak-banyak? Yang bisa dikatakan uang itu dicetak banyak-banyak lalu dibagi-bagi kepada masyarakat biar kita ini kaya, senang, bisa membeli kebutuhan gitu. Nah, coba siapa bisa? Mengapa uang itu tak bisa dicetak banyak-banyak? Peredarannya harus diatur. Uang yang dicetak itu harus diatur peredarannya. Dan yang ketiga, siapa pihak pemerintah yang berwenang mengatur peredaran uang, termasuk juga mencetak uang? Siapa? Bank Sentral atau Bank Indonesia. Dan pemerintah yang berwenang di situ siapa? Apakah Menteri Kesehatan? Apakah Menteri Perhubungan? Menteri Keuangan. Nah, sekarang coba kita lihat video ini ya. Kenapa negara kita tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya saja untuk investasi di sini? Kenapa? Intinya kita tidak bisa mencetak uang sebanyak-banyaknya karena hal itu bisa mengakibatkan kenaikan harga barang dan penurunan dalam tanda kutip nilai uang itu sendiri atau yang biasa disebut sebagai inflasi. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Pendeknya dalam suatu pasar banyaknya jumlah uang beredar dan jumlahnya bukan haruslah seimbang. Jika pemerintah mencetak terlalu banyak uang, kita juga akan memiliki banyak uang dan tentunya membuat kemampuan membeli barang semakin tinggi.
Akibatnya jumlah barang yang ingin kita beli berkurang dan harganya pun juga disesuaikan. Hal tersebut tidak mengubah apa-apa kecuali perolehan dalam tanda kutip nilai uang itu sendiri, sehingga nilainya semakin lama semakin tidak berharga karena jumlahnya yang terlalu banyak. Fakta uniknya cukup banyak negara di dunia ini pernah mengalami inflasi parah akibat pencetak uang yang terlalu berlebihan. Salah satunya adalah negara Jerman. Setelah kalah pada Perang Dunia Pertama dan harus membayar perang, saking tidak berharganya uang pecahan dipakai untuk mainan, menyalakan api kompor, hingga jadi perhiasan sedikit di rumah. Kemudian selain itu ada juga negara Zimbabwe, di mana harga dolar bisa mencapai angka miliaran dolar Zimbabwe. Sangat fantastis. Dan tak tinggal juga negara Hungaria setelah Perang Dunia Kedua yang telah memiliki kertas uang yang bernilai nominal 1 miliar triliun, menjadikan inflasi terparah sepanjang sejarah. Jadi semoga video ini bisa menyadarkan diri kita sendiri untuk tidak mencoba mencetak uang, karena tidak hanya membuat terjadi inflasi, mencetak uang juga melanggar hukum, membuat kita pintar kita habis, dan membuat kita masuk penjara. Dan seperti biasa, terima kasih. Ditonton tadi videonya kan? Kembali ke pertanyaan pemantik tadi, itu juga pertanyaan yang muncul setelah video ini. Mengapa negara tidak bisa mencetak uang sebanyak-banyaknya? Nah, coba, siapa bisa menjawab satu orang? Lobiando? Karena semakin banyak uang yang tercetak, maka permintaan masyarakat terhadap berbagai jenis barang kebutuhan semakin bertambah. Sementara di sisi lain, berbagai jenis barang kebutuhan yang tersedia di pasar jumlahnya terbatas. Jadi uang banyak akan tetapi barang kebutuhan yang akan dibeli terbatas jumlahnya. Hal ini akan mengakibatkan harga barang semakin naik, berarti nilai uang itu akan semakin tidak ada. Ya, itu jawabannya ya. Mengapa negara tidak bisa mencetak uang sebanyak-banyaknya? Biar sederhana, biar kamu masuk, biar bisa kamu mengerti. Sifat alami manusia apa? Tidak pernah merasa berkecukupan. Makin banyak uang kita pegang, yang muncul apa? Makin banyak yang ingin kita belanjakan. Atau dengan makin banyak yang ingin kita beli, beli. Bahkan kebutuhan yang tidak begitu penting pun akan kita beli. Bukan hanya saya, kamu. Bisa-bisa nanti misalnya harga Indomie sekarang normalnya 2.500 atau 3.000. Setelah uang beredar banyak, dicetak beredar banyak, harga Indomie makin naik harganya menjadi 5.000, besoknya naik menjadi 6.000, besoknya karena permintaan terhadap Indomie semakin meningkat. Sementara di sisi lain Indomie yang di mewah, beli laptop mewah, walaupun kita sudah punya laptop. Sementara di sisi lain jumlah laptop yang diproduksi oleh produsen jumlahnya terbatas. Akibatnya apa? Harga terus naik. Jadi tidak ada nilai uang itu walaupun banyak. Kenapa? Apa yang ingin kita beli tidak ada lagi tersedia di pasar, jumlahnya terbatas. Ada nilai uang itu. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, jadi berapa uang itu bisa dicetak? Secukupnya. Tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh terlalu sedikit. Jika uang yang dicetak itu terlalu banyak, maka yang muncul ialah permintaan di pasar semakin banyak. Sementara di sisi lain, berbagai jenis barang dasar yang ingin kita minta, ingin kita beli, jumlahnya terbatas. Akibatnya apa? Harga naik. Jadi tak ada nilai uang itu tadi. Ya kan sudah banyak uang, iya, tapi yang ingin kita beli itu sudah tak ada. Karena kamu juga harus berpikir untuk memproduksi barang itu juga kan butuh waktu, butuh modal, butuh perhitungan semua. Gak salah ini, memproduksi gak salah itu. Sudah diperkirakan itu setiap tahunnya. Misalnya laptop, merek Lenovo, kira-kira per tahunnya berapa itu yang laku? Berapa orang penduduk Indonesia yang berminat mengkonsumsi laptop merek Lenovo? Sudah diperkirakan itu setiap tahunnya. Jadi gak salah sama mereka itu produksi itu. Jadi semua sudah pakai perhitungan. Jadi intinya harus seimbang itu permintaan dan penawaran supaya harga tidak naik. Jadi kalau semakin banyak uang, maka permintaan juga semakin banyak. Sementara di sisi lain, yang ingin kita minta, ingin kita beli jumlahnya terbatas. Akibatnya apa? Harga barang terus naik. Jadi tidak adalah nilai uang itu. Seperti pernah terjadi di Jerman ya. Setelah Perang Dunia II berakhir,
Pemerintah negara Jerman mencetak uang sebanyak-banyaknya. Tapi uang yang banyak itu tidak berlaku, dibakar pada akhirnya. Kenapa? Untuk apa uang itu yang banyak? Karena ingin pun mereka belanjakan beli barang yang tersedia di pasar sudah habis atau sangat terbatas. Pemilik baju jumlahnya sangat terbatas. Sementara yang membutuhkan baju sangat banyak. Karena ada arti uang yang banyak itu tadi. Jadi harus seimbang permintaan dan penawaran. Makanya uang yang banyak itu harus diatur oleh negara. Artinya secukupnya, biar normal. Yang pas-pas itu yang bagus ya. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Sebaliknya jika uang yang dicetak itu terlalu sedikit, maka perekonomian pemerintah harus dijadikan itu. Bank Indonesia. Bank Indonesia harus dijadikan itu. Menteri Keuangan bekerja sama dengan Gubernur Bank Indonesia, Deputi Bank Indonesia dan beserta para jajarannya. Tapi yang paling utama di situ ialah Menteri Keuangan. Kenapa uang yang beredar itu harus diatur peredarannya di pasar? Kan dicetak dulu di sentral, lalu dialihkan ke bank umum, dari bank umum ke masyarakat. Peredarannya dikendalikan oleh negara, harus diatur. Tapi salah-salah. Sampai sejauh. Nah, coba satu. Itu demi menjaga ada perekonomian dan nilai mata uang tidak stabil. Apabila jumlah uang yang beredar terlalu banyak, akan mengakibatkan kenaikan harga barang, dan apabila jumlah yang beredar yang terlalu sedikit, maka kegiatan ekonomi akan menjadi lambat. Iya, kenapa uang itu harus diatur peredarannya oleh Menteri Keuangan atau oleh Bank Indonesia? Supaya perekonomian berjalan dengan baik sesuai dengan yang dikehendaki. Kalau uang itu nanti dicetak terlalu banyak lalu peredarannya sembarangan, maka yang menunjukkan apa? Permintaan di pasar semakin banyak. Sementara berbagai jenis barang yang ini kita miliki jumlahnya terbatas. Akibatnya harga naik atau disebut dengan inflasi. Sebaliknya, jika uang yang beredar itu terlalu sedikit, maka perekonomian tidak dapat berjalan dengan baik. Jadi harus diatur sedemikian rupa peredarannya. Siapa yang mengatur peredaran jumlah uang itu? Bank Indonesia, Menteri Keuangan. Kemudian pertanyaan nomor 3 dari analisis Yozani. Siapa pihak pemerintah yang berwenang mengatur peredaran jumlah uang di masyarakat? Siapa di belakang? Yang mengatur? Yang berwenang untuk mengendalikan peredaran uang ialah Bank Indonesia sebagai bank sentral Indonesia. Bank Indonesia sebagai bank. Nah, jadi kamu harus mengerti itu tentang pengertian kebijakan moneter, uang moneter, keuangan. Jadi kebijakan moneter artinya kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Untuk apa? Menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dengan cara apa? Ada dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jadi kamu harus tahu ya. Sekarang ini ada lembar diskusinya ya. Karena waktu kita sudah mendesak ini karena kendala teknis tadi ya. Yang mana kelompok 1? Nah ini lembar kerjanya. Kelompok 2? Kelompok yang cepat ya. Kelompok ini siapa yang mau maju? Waktunya 15 menit ya. 15 menit. Untuk membantu kamu menjawabnya itu ada buku paketnya ya.
Saya Kristari Sindaka sebagai moderator. Kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi inflasi itu ada 4. Yang pertama yaitu kebijakan cadangan kas minimum atau CKM untuk mengatasi inflasi. Kebijakan cadangan kas minimum itu ada dibagi menjadi 2, yaitu dengan cara menaikkan cadangan kas minimum sehingga jumlah uang beredar turun dan inflasi pun turun. Yang oleh teman kita Masih nomor 1 ya? Iya. Ya, Baiklah teman-teman, di sini kita dapat melihat bahkan dari kebijakan pemerintah melalui kas cadangan minimum. Di mana kebijakan cadangan kas minimum ini ada bagi menjadi 2, yaitu menaikkan cadangan kas minimum sehingga jumlah uang beredar turun dan inflasi pun turun. Yang kedua yaitu dengan cara menurunkan cadangan kas minimum sehingga jumlah umum naik dan inflasi pun naik. Apakah teman-teman sudah dapat memahami mengenai kebijakan cadangan kas minimum ini? Sudah. Saya kira begini kan? Ini kebijakan kas minimum ini hanya bisa dilakukan oleh Bank Indonesia. Inflasi pun juga ikut naik. Mengerti? Di sini, bisa saya bantu? Kalau ada yang bisa bantu jawab nomor B ini. Masyarakat turun, tidak terjadi inflasi. Sebaliknya, pemerintah juga Bank Indonesia jika menginginkan jumlah uang yang beredar yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengatasi inflasi. Banyak yang mereka udah jelas, kalau udah jelas baru tutup. Apakah teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Atau apakah teman-teman sudah memahami tentang kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah? Sudah. Terima kasih atas. Baiklah teman-teman, sekian hasil presentasi kami. Semoga kita dapat memahami dan mengerti. Kebijakan moneter dalam hal mengatasi inflasi ada 4. Yang pertama, kebijakan cadangan wajib minimum. Yang kedua, kebijakan politik diskonto. Ketiga, kebijakan operasi pasar terbuka. Keempat, kebijakan kredit selektif. Coba apa yang kamu dapat dari pembelajaran kita hari ini? Coba si Raja. Setelah mempelajari pada hari ini, saya baru tahu bahwa uang itu tidak bisa dicetak banyak-banyak. Dikarenakan bila dicetak terlalu banyak akan menyebabkan harga naik dan harga barang biasa akan naik dan terjadi inflasi. Oke. Pembelajaran kita hari ini yang saya dapatkan katanya bahwa uang itu tak boleh dicetak banyak.
peredaran gaya lambeng Indonesia. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Ya, Bu. Oke.